Selamat datang kembali teman-teman di channel YouTube aku, Sri Enggah Yudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kalau kalian rasa video ini bermanfaat, teman-teman sesuai dengan judul, aku di sini bakal membahas tentang filsafat menurut pemikiran Al-Kindi. Nah, ini termasuk ke filsafat Islam ya, dan ini juga video aku unggah sebagai salah satu tugas UTS dari filsafat Islam. Buat teman-teman yang mungkin punya ketertarikan lebih terhadap filsafat atau lagi mempelajari itu, bisa kalian lihat video ini. Dan juga kalau misalkan ada kesalahan atau mungkin salah penyampaian, bisa kalian komen atau kalian luruskan, karena di sini aku juga sama-sama lagi belajar begitu ya. Sip. Oke, langsung saja. Di sini aku akan bahas tentang filsafat Islam menurut pemikiran Al-Kindi. Nah, jadi Al-Kindi ini mungkin kalian sering mendengar atau mungkin ada baru yang pertama kali mendengar ya nama Al-Kindi. Nah, jadi Al-Kindi ini merupakan salah satu filsafat Muslim, dan dia juga dikenal sebagai bapak filsafat Muslim di Islam ya. Jadi bapak filsafat Muslim, jadi orang filsafat pertama gitu di Islam, gitu dikenal oleh orang-orang Barat dan orang-orang Islam lainnya. Nah, pada awalnya filsafat Al-Kindi ini bersumber dari pemikiran-pemikiran filsafat Aristoteles ya, karena jadi pemikiran Aristoteles atau pemikiran Yunani gitu. Nah, jadi berguru ke sana gitu, berguru kepada buku-buku Aristoteles begitu. Dan filsafat ini awalnya dinamakan filsafat peripatetik ya, karena dibawakan oleh Aristoteles. Nah, kemudian filsafat Aristoteles ini sejarahnya sedikit disebarkan oleh murid Aristoteles yang bernama Alexander the Great, atau sering kita kenal dengan nama Iskandar Zulkarnain. Nah, kemudian Iskandar Zulkarnain menyebarkan filsafat dan dikenal dengan paham Helenisme. Nah, kemudian dari paham peripatetik ini yang dari bahasa Yunani itu diseraplah oleh para filsafat Islam. Kemudian setelah berkembang di filsafat Islam, berkembanglah ke barat dan diserap oleh agama Kristen, dan dikenal sebagai aliran Thomisme yang dibawa oleh Thomas Aquinas, atau juga filsafat Latin ya, karena banyak bahasa-bahasa yang menggunakan bahasa Latin gitu, dan merupakan filsafat Islam peripatetik ya, maksudnya bersumber dari filsafat Islam peripatetik gitu. Nah, itu untuk pengenalan singkat asal mula filsafat dari Al-Kindi ya. Nah, kemudian sebelum kita mengetahui tentang pemahaman atau pemikiran filsafat Al-Kindi, sebelum itu kita harus mengenal terlebih dahulu dong siapa Al-Kindi, kemudian di mana lahir beliau, hidup seberapa tahun, dan lain sebagainya, karena supaya lebih mengetahui gitu secara mendalam gitu. Rasanya kurang mantap gitu kalau mengetahui pemikiran saja tetapi tidak mengenal secara lebih dalam tentang siapa sosok Al-Kindi itu. Nah, jadi Al-Kindi ini merupakan seorang filsuf Muslim, dan Al-Kindi ini bukan nama asli dari beliau gitu. Jadi biasanya para filsuf atau orang-orang yang memiliki berwibawa, kemudian terkenal lah gitu, biasanya memiliki gelar. Nah, dan gelarnya itu Al-Kindi. Nama aslinya sebenarnya ada beberapa nama yang populer, maksudnya ada beberapa nama yang beredar di jurnal dan lain sebagainya. Tetapi yang saya akan sebutkan di sini yaitu nama asli Al-Kindi adalah Abu Yusuf Yaqub ibnu Ishaq As-Sobah Al-Kindi. Nah, jadi biasanya kan orang Arab gitu kan ya, Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Ali bin Abi Thalib. Nah, nama artinya Ali, kemudian bapaknya Thalib dan bin Abi Thalib. Biasanya orang Arab pada gitu kan. Jadi di sini juga sebenarnya nama Al-Kindinya panjang banget, itu bin-binnya itu bapaknya, kakeknya, buyutnya sampai ke atas. Tapi yang saya paparkan di sini yaitu Abu Yusuf Yaqub ibnu Ishaq As-Sobah Al-Kindi. Nah, jadi Abu Yusuf ini artinya Al-Kindi ini punya anak namanya Yusuf. Kemudian nama aslinya itu Yakub. Nah, dan ibnu Ishaq, dia itu anaknya bapak Ishaq. As-Sobah ini gelar dari ayahnya yaitu Ishaq As-Sobah, dan Al-Kindi ini gelar dari dirinya sendiri atau dari Yakub ini yang kita kenal dengan Al-Kindi. Kenapa diberi gelar Al-Kindi? Karena dia itu lahir di desa Kindah ya gitu, di desa Kindah atau di Kufah gitu ya. Nah, kemudian Al-Kindi ini lahir atau hidup pada tahun 801 Masehi sampai 873 Masehi. Nah, kurang lebih yaitu, karena ada beberapa pendapat juga yang menyebutkan lain sebagainya. Nah, 801 Masehi sampai 873 Masehi. Pada masa hidupnya berarti kurang lebih 72 tahun Al-Kindi ini hidup, dan pada masa 72 tahun itu dia menulis karya yang begitu banyak, yaitu sekitar 260 kitab ya. Itu pendapat menurut Ibnu Nadim. Nah, gitu. Nah, Al-Kindi ini lahir di Kufah, yang khususnya di desa Kindah. Nah, kemudian besar itu di Baghdad, dan berkarir kemudian meninggal di Baghdad juga. Karena Al-Kindi ini hidup pada masa ilmu pengetahuan itu memuncak di era atau di zaman Abbasiyah Al-Ma'mun ya. Nah, jadi Al-Kindi ini hidupnya di masa ilmu pengetahuan memuncak, dan dia memiliki keinginan untuk selalu menuntut ilmu. Jadi dia pergi ke Baghdad, dari Kufah itu pergi ke Baghdad untuk mencari ilmu, kemudian berkarir di Baghdad juga. Dan pada masa itu Al-Kindi ini bisa disebut sebagai orang konglomerat lah kalau zaman sekarang ya, atau orang-orang yang memiliki kasta tinggi, karena bapaknya yaitu Ishaq As-Sobah ini merupakan seorang gubernur gitu, gubernur pada zaman Abbasiyah gitu. Jadi pada masa remaja, anak-anak, dan sampai dewasanya itu bapaknya itu menjadi gubernur gitu ya. Dan kemudian keluarga Al-Kindi ini memang dipandang ya, karena dia memiliki leluhur yang merupakan
sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian sering ikut serta dengan perang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia juga sudah terkenal gitu, jadi terpandang lah. Nah, Al-Kindi ini karena memang dari bangsawan ya atau konglomerat, dia itu memiliki sikap yang menjaga muruah gitu ya, menjaga marwah lah, menjaga marwahnya. Jadi dia itu sangat menjauhi hal-hal yang bisa mengurangi keintelektualannya gitu. Jadi dia itu sangat menjaga sekali perbuatannya dan lain sebagainya. Jadi terlihat sekali orang-orang yang perilaku orang-orang yang berwibawa dan berilmu gitu. Nah, Al-Kindi itu orang-orang seperti itu ya, mencerminkan seperti itu. Biasanya kan kalau orang-orang yang berwibawa itu seperti itu ya. Nah, itu Al-Kindi seperti itu ya. Nah, kemudian Al-Kindi ini lahirnya di kemudian meninggal di Baghdad gitu. Nah, Al-Kindi ini hidup di masa Abbasiyah kan. Dia itu juga memiliki masa kejayaan gitu pada masa hidupnya. Jadi dia tidak selamanya belajar, tapi dia juga memiliki masa kejayaan atau masa kerja lah. Nah, jadi sekitar 833 sampai 861 Masehi itu adalah masa-masa kejayaan Al-Kindi gitu. Nah, dia itu bekerja sebagai penasihat dan guru di istana. Jadi pada masa Al-Ma'mun pada masa Abbasiyah, Al-Ma'mun sampai Al-Mutasim. Nah gitu. Jadi Al-Kindi ini sebagai penasihat kerajaan dan guru istana pada masa itu. Dia karena dikenal sebagai guru filsafat terbaik. Dan kemudian Al-Kindi ini menganut madhab menganut paham Mu'tazilah atau paham-paham yang lebih mengedepankan rasional atau akal ya, karena kan filsafat itu lebih mengedepankan kepada akal. Dan kebetulan ya, mungkin sudah jalannya seperti itu, raja pada masa Abbasiyah itu menganut paham Mu'tazilah juga. Jadi klop lah antara Al-Kindi dan raja pada masa itu. Jadi Al-Kindi itu seorang kepercayaan lah, atau tangan kanannya raja pada saat itu. Dia sangat dipercaya sehingga dijadikan penasehat. Nah, kemudian Al-Kindi juga jadi ketua. Nah kan pada zaman Abbasiyah ini pasti kalian pernah mendengar ada yang namanya Baitul Hikmah. Di Baitul Hikmah itu seperti perpustakaan atau tempat-tempat orang yang berpendidikan di sana belajar. Nah, pada zaman ini kan ilmu pengetahuan sedang memuncak. Asalkan kalian mau belajar, asalkan kalian mau memiliki pengetahuan, kalian bakal senang hidup di masa ini gitu. Karena kalian jika menulis satu buku, kemudian bukunya ditimbang, berat buku itu akan dibayar dengan emas, sama dengan beratnya emas seperti itu. Pada masa itu saking meningkatnya ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah Al-Kindi ini. Nah, dia itu kan di Baitul Hikmah. Nah, di Baitul Hikmah ini terdapat dua kelompok penerjemah. Jadi Baitul Hikmah ini adalah tempat-tempat untuk menerjemahkan buku-buku, baik itu dari buku Yunani kuno gitu ya. Nah, jadi diterjemahkan ke dalam bahasa Arab supaya lebih mudah, supaya lebih banyak orang-orang yang lebih pintar gitu. Nah, jadi ada dua penerjemah. Yang pertama ada ilmu tradisional yang mencakup ilmu fikih, usul fikih, kalam dan lain sebagainya. Nah, itu yang diketuai oleh Hunaid bin Ishaq. Kemudian yang kedua adalah ilmu kuno. Ilmu kuno ini mencakup salah satunya filsafat dan diketuai oleh Al-Kindi sendiri. Jadi Al-Kindi ini merupakan ketua dari penerjemah ilmu-ilmu kuno yang salah satunya adalah filsafat. Nah, jadi selain menjadi penasehat, kemudian menjadi orang kepercayaan raja, dia juga menjadi ketua di Baitul Hikmah. Maka masa jaya-jayanya sekali Al-Kindi ini. Nah, kemudian kita langsung udah ya, itu pengenalan tentang Al-Kindi, sekilas tentang Al-Kindi. Dan kemudian Al-Kindi ini meninggalnya pada tahun 873 Masehi ya. Jadi Al-Kindi ini meninggal pada di wilayah pengasingan gitu. Kenapa seperti itu? Karena kan dia menganut paham Mu'tazilah, kemudian rajanya juga pada saat itu menganut paham Mu'tazilah, tapi seiring berjalannya waktu kemudian rajanya berganti dan raja selanjutnya itu menganut paham Ahli Sunnah wal Jamaah, sehingga bertentangan lah antara Mu'tazilah dan Ahli Sunnah wal Jamaah. Kemudian seiring jatuhnya paham Mu'tazilah, maka Al-Kindi sering sakit-sakitan, kemudian sudah umur juga ya, dan banyak sekali orang-orang yang sirik kepada Al-Kindi. Yang salah satunya Ahmad dan Muhammad ini, ada namanya Ahmad dan Muhammad. Nah, beliau ini menghasut raja yang pada saat itu namanya Al-Mutawakil ya, Raja Mutawakil. Dihasut oleh Ahmad dan Muhammad ini. Dia bilang kayak gini, kalau orang-orang yang menganut paham Mu'tazilah itu tidak akan menghargai pemerintah, tidak akan menghargai negara, jadi seperti itu. Dan raja kan termakan omongannya itu, sehingga mengasingkan Al-Kindi dan mengecap Al-Kindi itu sebagai pengkhianat negara karena berbeda madhab, yang asalnya Mu'tazilah, kemudian madhab negara berbeda ke Ahli Sunnah wal Jamaah, seperti itu. Kemudian Al-Kindi diasingkan. Nah, ada satu pendapat yang bilang bahwa Al-Kindi itu diasingkan, ada juga pendapat yang bilang bahwa Al-Kindi itu mengasingkan diri. Jadi Al-Kindi meninggal di pengasingan ya, teman-teman. Al-Kindi ini selama di pengasingan sangat tidak terlalu bercampur baur dengan masyarakat, tetapi hanya tinggal bersama orang-orang yang lebih dekat saja dengan dia gitu. Dia itu selama di pengasingan menulis semua karya, yang karya-karyanya itu sangat mendunia. Dia mampu menghasilkan 260 buku kurang lebih yang bisa mengubah dunia. Bukan seperti kita ya, buku-bukunya yang diary enggak gitu. Al-Kindi itu buku-bukunya yang mampu mengguncang dunia gitu ya. Nah, Al-Kindi ini meninggal di pengasingan dan
yang tepatnya itu di Baghdad. Jadi Al-Kindi ini salah satu karya yang terkenal dari kitab-kitab atau tulisan-tulisan Al-Kindi yang begitu banyak itu, yaitu salah satunya adalah Falsafah Al-Ula yang paling populer ya, atau filsafat awal gitu. Nah ini paling populer di antara karya-karya Al-Kindi. Padahal masih banyak banget karya Al-Kindi yang ada tentang parfum, tentang musik, tentang filsafat dan lain sebagainya. Karena ingat teman-teman, pada masa dulu sampai sekarang ya, yang bisa disebut sebagai orang filsuf atau filsafat itu, yang berfilsafat itu orang-orang yang memang memiliki pengetahuannya sangat luas, tidak hanya di bidang filsafat saja tetapi sangat luas. Dan Al-Kindi juga tidak hanya bergelut atau menguasai bidang filsafat saja, tetapi tentang logika, filsafat, matematika, astronomi, astrologi, parfum, musik, kedokteran dan lain sebagainya itu dikuasai oleh Al-Kindi. Maka dia diberi gelar seorang filsuf muslim seperti itu. Nah kemudian sekarang kita sudah itu ya pengenalan dari Al-Kindi, sudah dari mulai lahir sampai meninggal nama aslinya. Mudah-mudahan kita semua tidak lupa ya tentang biografi Al-Kindi. Nah sekarang kita mulai masuk ke penjelasan tentang pemikiran filsafat Al-Kindi. Wah namanya saja biografinya saja sudah 15 menit ya, tidak apa-apa, semoga tidak bosan ya. Nah Al-Kindi ini, filsafat Al-Kindi. Jadi filsafat Al-Kindi ini menurut saya ya filsafat yang searah dengan agama, maksudnya tidak bertentangan dan tidak berkontradiktif dengan agama atau paham-paham agama Islam gitu ya. Jadi sejalan aja gitu, mengharmoniskan antara filsafat dan agama, beda lagi dengan pendapat-pendapat lain. Nah jadi teman-teman, filsafat menurut Al-Kindi adalah ilmu tentang hakikat atau kebenaran sesuatu, merupakan kesanggupan manusia yang mencakup ilmu ketuhanan, ilmu keesaan atau wahdaniyah, ilmu keutamaan atau fadilah, ilmu tentang semua yang berguna dengan cara memperolehnya, serta cara menjauhi perkara-perkara yang merugikan. Nah jadi kita baris bawahi bahwa filsafat menurut Al-Kindi adalah hakikat tentang kebenaran menurut kesanggupan manusia. Jadi Al-Kindi di sini menyebutkan bahwa kita tuh tidak boleh sombong. Kita tuh jadi membatasi para filsafat supaya dia tidak jumawa gitu dalam berpikir. Karena kenapa? Karena manusia itu memiliki batasan gitu menurut Al-Kindi. Secerdas apapun, seluar biasa apapun, mereka memiliki batasan. Maka dari itu mencari kebenaran itu menurut kesanggupan manusia saja. Maka Al-Kindi meyakini bahwa tidak ada kebenaran yang mutlak. Jadi semua kebenaran itu relatif karena manusia itu terbatas gitu. Jadi menurut kesanggupan manusia, supaya Al-Kindi itu memberitahu kepada para filsafat lain bahwa enggak loh, kita tuh enggak benar, bahwa kita tuh enggak selamanya benar, bahwa ada lagi yang bisa lebih benar, ada lagi yang lebih benar. Jadi tidak arogan dengan pemikiran yang dia miliki. Karena manusia itu terbatas, pemikiran manusia itu terbatas seperti itu. Jadi Al-Kindi itu membatasi bahwa kebenaran itu menurut kesanggupan manusia sendiri gitu. Jadi menurut dia benar belum tentu menurut orang lain benar. Seperti itu filsafat menurut Al-Kindi. Nah menurut Al-Kindi juga filsafat itu nggak cuma mikir. Nah pendapat Al-Kindi pada abad 8-9 ini sudah membicarakan mengenai praksis atau pemikiran menurut kemampuannya atau mempunyai jadi pemikiran manusia itu mempunyai keterbatasan yang berarti mendahului asumsi-asumsi orang pada zaman ini yang disebut postmodern atau kesadaran tentang kapasitas manusia gitu. Nah tujuan filsafat menurut Al-Kindi ini yaitu bukan cuma orang mengerti kebenarannya, tetapi juga orang bisa mewujudkan kebenarannya itu. Jadi seorang filsuf itu tidak hanya mengerti dan tidak hanya memahami, tetapi dia juga mewujudkan atau mempraktekannya gitu. Karena gini, seorang yang hanya mengetahui ilmunya saja itu baru disebut ilmuwan, tetapi seorang yang mengetahui ilmunya kemudian mempraktekannya itu baru disebut seorang filsafat. Begitu menurut Al-Kindi ini gitu. Jadi gak penting kamu tahu baik buruk tapi gak menjalankan dalam tindakan gitu. Levelmu itu masih ilmuwan, masih seorang yang hanya mengerti. Kalau sudah menjalankan, nah baru bisa disebut seorang filsuf gitu. Nah kemudian filsafat menurut Al-Kindi itu adalah wacana teoritis dan praktis. Nah bukan cuma ngomong tapi juga dikerjakan gitu. Nah itu menurut filsafat Al-Kindi itu nggak cuma ngomong aja ini itu benar, ini itu gini, tapi juga dia dikerjain gitu. Kalau kamu tahu sampah itu bisa membuat banjir, maka kamu jangan membuang sampah sembarangan seperti itu. Kalau kamu lihat gundukan sampah, kamu tidak hanya bilang itu jelek, tetapi kamu membersihkannya. Nah itu menurut filsafat menurut Al-Kindi ya. Nah kemudian ada pemikiran Al-Kindi ya, ada beberapa tentang ketuhanan, kemudian tentang alam semesta dan lain sebagainya. Akan kita bahas satu persatu. Nah yang pertama yaitu kesesuaian agama dan filsafat. Nah ini untuk pemahaman para filsuf lain juga ada ya tentang agama dan filsafat, tetapi ada juga yang bertentangan tentang agama dan filsafat ini. Tetapi menurut Al-Kindi agama dan filsafat sejajar karena agama selalu butuh filsafat. Kenapa? Karena agama merupakan bagian dari filsafat. Nah kan filsafat itu induknya ilmu pengetahuan ya. Kalau cuma agama saja tidak difilsafati, maka itu hanya jadi dogma-dogma saja gitu ya menurut Al-Kindi. Kemudian filsafat itu punya 3 keterampilan katanya. Yang pertama itu bikin argumen, yang kedua bikin definisi, yang ketiga mengkritisi begitu ya. Nah kemudian wahyu kan agama itu bersumber dari wahyu ya. Wahyu dan kebenaran filsafat itu sama, sesuai karena sumbernya sama-sama dari Allah. Misalkan gini, kan filsafat itu menggunakan rasional atau akal ya, dan akal ini merupakan fitrah manusia dan membedakan dengan makhluk lain. Kita diciptakan oleh Allah itu memiliki akal gitu. Nah dan akal ini dari Allah, kan filsafat itu menggunakan akal. Kemudian wahyu itu bersumber dari kalamullah atau Al-Quran dan Sunnah, dan Al-Quran itu bersumber dari Allah. Nah maka wahyu dan filsafat dan agama itu selaras karena sama-sama dari Allah. Cuma jalan teknisnya saja yang berbeda, bahwa filsafat itu bergelut dengan akal dan wahyu itu bergelut dengan Al-Quran dan hadis gitu.
Kemudian menurut ilmu, kewajiban dalam agama berarti kebenaran ilmiah itu berarti religius gitu. Teologi adalah bagian dalam filsafat orang-orang beragama gitu. Jadi orang-orang beragama pun tidak mungkin dia langsung mengikuti agama itu tanpa dia berpikir bahwa oh ini benar, oh ini rasional gitu. Jadi agama tuh butuh filsafat supaya apa? Supaya mempengaruhi orang-orang bahwa oh ini tuh masuk akal, ini tuh benar gitu. Ini tuh otak saya membenarkan, akal saya membenarkan gitu. Nah kemudian dari ada pembahasan tentang ulumul awail, nah atau ilmu-ilmu kuno, nah atau ketua. Nah setelah agama dan filsafat kita ketahui kan, dan menurut Al-Kindi itu agama dan filsafat itu selaras. Nah untuk selanjutnya itu ada filsafat al-ula atau dari kitab Al-Kindi ya, atau apa namanya ulumul filsafat al-ula itu. Nah jadi filsafat awal gitu. Jadi filsafat ini diantaranya semua ilmu yang derajatnya paling tinggi adalah filsafat. Nah kata Al-Kindi itu ilmu yang derajatnya paling tinggi adalah filsafat. Di antara semua filsafat, derajat yang paling tinggi adalah filsafat al-ula atau pengetahuan tentang al-haq al-ula, tentang Tuhan. Jadi menurut Al-Kindi derajat yang paling tinggi dari ilmu itu adalah filsafat, dan derajat yang paling tinggi dari filsafat adalah pengetahuan tentang Tuhan. Karena ketika kita sudah mengenal Tuhan, maka kita sudah mengenal diri sendiri. Man ahaba robahu faqad ahaba nafsahu gitu ya. Karena siapa yang mengenal Tuhannya maka dia mengenal dirinya sendiri gitu. Kemudian mengenal orang lain dan lain sebagainya. Ya karena Tuhan itu yang menjadi penyebab likuli syai'in atau segala sesuatu gitu. Nah kemudian yang selanjutnya yaitu pemikiran Al-Kindi tentang Tuhan gitu ya, tentang Tuhan. Nah pemikiran Al-Kindi simple, kalau mau dimasukin akal juga gampang gitu, kalau mau dilogikakan juga gampang. Nah kan Al-Kindi itu berpikir bahwa Tuhan itu adalah al-wahid al-haq, esa yang sejati gitu. Sementara semua yang bukan Tuhan adalah wahid bil mazaz atau esa yang relatif. Hanya Tuhan yang wahidnya tak punya konotasi jama atau gimana ya, kalau misalkan balpen ini satu, misalkan balpen ini satu benar dia itu wahid gitu, tapi wahidnya majazi, ini cuma satu di sini, barangkali kan di tempat lain ada lagi balpen, maka dia itu nggak satu secara seutuhnya. Tetapi kata Al-Kindi Tuhan itu wahid al-haq, jadi satu-satunya dimanapun dan dimanapun dan kapanpun, bahwa hak itu satunya itu milik Tuhan, itu hak gitu. Dan kemudian dari tentang ketuhanan ini yang sangat populer dari Al-Kindi adalah tentang negatif, teologi negatif ya, teologi negatif. Jadi maksud teologi negatif itu gini, jadi mentidakkan semua yang berdasar yang ada di pikiran kita tentang Tuhan. Teologi negatif maksudnya gimana? Yang bisa kata Al-Kindi yang bisa disebut positif dalam pengetahuan tentang Tuhan itu hanya keesaan Allah, bahwa Allah itu esa, benar. Jadi selain itu tidakkan itu, negatifkan itu. Misalkan di pikiran kita tuh Al-Kindi Tuhan itu misalkan kan yadullah, tangannya Allah itu begini. Nah tidakkan itu kata Al-Kindi, tidakkan itu. Kemudian Allah itu misalkan Allah itu mendengarnya kayak gimana ya. Nah tidakkan itu. Jadi kata Al-Kindi itu semua tentang Allah yang ada di pikiran kita, tidakkan itu kecuali yang keesaannya. Karena kata Al-Kindi juga kata Fahrudin Faiz ya, kita itu tidak diperintahkan untuk mencari tahu bagaimana sosok Allah, bagaimana sih wujud Allah, bagaimana zat Allah, tetapi kita hanya disuruh untuk turut padaku. Turut padaku, kalau aku perintahkan gini ya gini, kalau aku perintahkan gitu ya gitu. Kita tuh gak disuruh untuk mengetahui Allah gimana. Karena dalam kitab Tijan pun dikatakan bahwa tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi zatillah fatalikum. Jadi janganlah kamu berpikir tentang khalqillah, jadi zatnya Allah, pikirkanlah ciptaan-ciptaannya atau perbuatan-perbuatan Allah. Ketika kamu memikirkan tentang zatnya Allah, maka kamu akan keliru. Karena kenapa? Karena kata Al-Kindi, akal manusia itu terbatas, tidak akan mampu menyaingi kekuasaan dan kemahaan Allah, begitu. Nah kemudian yang selanjutnya adalah bukti adanya Tuhan atau kausalitas. Nah jadi kata Al-Kindi semua yang ada di dunia ini ada sebab akibat atau kausal. Nah jadi maksudnya gimana? Jadi di dunia ini kan semua sudah ada ya, ada batu, ada dunia, ada kita, ada lain sebagainya, dan tidak mungkin. Nah akal kita masih berpikir ini, contohnya gini, kita punya balpen. Mungkin gak balpen ini tiba-tiba ada gitu kan, nggak mungkin. Misalnya kita beli dari suatu toko, kemudian toko itu membelinya dari suatu pabrik, kemudian pabrik itu memprosesnya, membuatnya dari plastik dan lain sebagainya, maka jadilah balpen. Nah itulah sebab akibat adanya balpen. Dan segala sesuatu yang ada di dunia ini pun pasti begitu, ada kausalnya, ada sebab akibatnya. Seperti kita ada di dunia ini karena misalkan dari orang tua kita menikah, melakukan hubungan, kemudian lahirlah kita. Nah kemudian orang tua kita dari neneknya, dari buyutnya dan lain sebagainya, sampailah ke Nabi Adam dan lain sebagainya. Dan Nabi Adam gimana? Pasti ada yang menciptakan bahwa Allah. Nah jadi akan terbentuk di suatu titik bahwa kita bertemu dengan Allah di suatu menurut Bapak dosen juga mengatakan bahwa ketika pemikiran kita buntu maka di sanalah Allah, begitu ya. Jadi sebab akibat gitu. Jadi tidak mungkin adanya bumi ini tanpa ada yang menciptakan. Nah, yang menciptakan bumi itu adalah Allah. Karena kan Allah jadi menurut Al-Kindi juga ketertataan alam dunia ini merupakan ciri bahwa Allah itu ada. Maksudnya gimana? Mungkin nggak gunung-gunung itu bisa berjejer misalkan secara indah, kemudian batu-batu ini menyusun secara indah. Kalau kita oke lah itu teori Big Bang, katanya teori Big Bang dari ledakan-ledakan. Mungkin nggak itu langsung tersusun serapi ini, sedemikian rapi ini. Nah menurut Al-Kindi itu rapinya dunia ini pun merupakan bukti bahwa adanya Allah gitu, bukti adanya Tuhan, adanya dunia ini. Kemudian kalau kita kausal tadi, sebab akibat tadi, kalau misalkan kita melihat adanya sesuatu, pasti kita akan kita menyusuri ujung dari adanya sesuatu itu, maka akan terbentuk di Tuhan yang menciptakan. Nah kemudian
rangkaian sebab itu harus ada akhirnya kan, yaitu akhirnya dari Tuhan. Nah, ada dua sebab. Yang pertama, sebab pertama adalah Allah, yang sebab kedua adalah Tuhan nyiptain hal. Nah, harus ada bukti dan sebabnya gitu. Jadi sebab pertama itu Allah, yang kedua sebabnya adalah Allah nyiptain benda itu atau menciptain kita misalkan. Nah, untuk selanjutnya yaitu alam semesta baru. Nah, alam semesta atau dunia gitu ya, pemikiran Al-Kindi tentang alam semesta atau dunia. Nah, teori jadi ini bersinambungan dengan teori aritmatika atau bilangan. Nah, jadi menurut Al-Kindi bilangan itu memiliki keberakhiran. Nah, menurut kalian itu kan bilangan terakhirnya bilangan itu sampai berapa? Kan kita nggak tahu ya. Jadi bilangan itu sebenarnya memiliki akhir, tetapi kita tidak tahu karena akal kita terbatas gitu. Nah, menurut Al-Kindi bilangan itu memiliki keberakhiran. Contohnya angka. Ada nggak batasan bilangan? Nah, ada kan, misalkan 1, 2, 3. Akhirnya berapa? Berapa triliun, berapa hektriliun, lain sebagainya. Kan kita nggak tahu karena akal kita terbatas. Nah, sebenarnya ada tuh batasannya. Nah, cuma akal kita nggak nyampe gitu. Keburu capek hitung-hitungnya kan, akal kita juga nggak tahu juga sesudah miliar itu apa gitu kan. Nah, keburu capek gitu lah. Nah, jadi menurut Al-Kindi itu keberakhiran itu disebabkan oleh keberaturan jumlah benda di alam semesta ini. Jadi angka itu berhenti sesuai dengan jumlah benda di alam semesta ini gitu. Jadi kalau misalkan bendanya sudah habis kan nggak ada lagi hitungannya gitu kan. Nah, jadi menurut Al-Kindi itu angka itu ada batasnya menurut keberakhiran benda gitu yang ada di alam semesta ini. Kemudian keterbuatan jumlah benda menunjukkan bahwa keterbatasan ruang. Nah kan, jadi benda itu membutuhkan ruang. Misalkan kita menyimpan kulkas nih, kita membutuhkan ruang dong, atau membutuhkan celah gitu untuk menyimpan kulkas itu. Nah, adanya keterbatasan benda, maka ruang pun pasti terbatas gitu. Karena kalau misalkan benda terbatas, ruang pun pasti terbatas, karena setiap benda pasti selalu membutuhkan ruang gitu ya. Nah, kemudian keterbatasan benda dan ruang berarti gerak ada batasnya kan tanpa benda, tanpa ruang kan nggak bisa gerak ya. Gerak muncul karena kan gerak muncul itu karena keberadaannya benda gitu. Nah, kemudian kalau bergerak dan ada batasan berarti menunjukkan keberakhiran waktu. Karena waktu muncul sebab adanya gerak dalam alam semesta. Misalkan kenapa kita tahu adanya waktu? Karena ada yang bergerak. Misalkan matahari terbit dari timur sampai terbit dari timur kemudian tenggelam di barat. Nah, itu kan benda bergerak. Ketika misalkan tidak bergerak berarti tidak ada waktu, dan waktu berhenti dong. Waktu itu kapan berhenti? Ketika matahari tidak terbit lagi dari timur misalkan. Nah, itulah ketika misalkan benda itu memiliki batas, maka waktu pun memiliki batas gitu. Karena waktu itu muncul sebab adanya gerak benda gitu. Nah, kemudian kalau waktu ada batasnya berarti alam dunia ini enggak kodim atau enggak langgeng, enggak selamanya ada. Dia diciptakan atau kodim itu enggak ada awal, enggak ada akhir lah. Nah, dia itu pasti diciptakan dan bumi, karena menurut Al-Kindi alam semesta ini baru gitu. Dari yang nyiptainnya itu adalah siapa? Allah gitu. Seperti yang tadi, rapinya alam semesta ini juga dirapikan oleh Allah gitu. Begitu. Jadi segala sesuatu yang ada di dunia ini memiliki keterbatasan gitu, dan akan berakhir di alam dunia ini yang baru gitu. Dan yang membarukan atau menciptakannya itu adalah Allah. Kemudian selanjutnya adalah manusia dan jiwa ya. Nah, pemikiran Al-Kindi tentang manusia dan jiwa. Nah, di jiwa itu jiwa manusia itu sederhana, mulia, sempurna dan penting. Sumbernya itu dari Tuhan gitu. Contohnya cahaya dari matahari gitu. Nah, jadi kan ada cahaya dari matahari. Nah, kita juga jiwa manusia itu dari Tuhan gitu sumbernya. Jiwa itu murni, dia bisa mengendalikan nafsu dan hasrat duniawi yang menusuk. Hanya manusia jarang memberikan kesempatan jiwa untuk mengatur. Jadi manusia sebenarnya jiwa itu mampu mengendalikan semua yang ada pada dirinya, tetapi manusia itu jarang memberikan kesempatan gitu untuk jiwanya, karena biasanya akal dan nafsu yang mengendalikan gitu ya. Jiwa itu kekal, kata Al-Kindi. Kalau kamu hari ini tersiksa, dia dapat kesenangan, pengetahuan dan apapun tidak maksimal karena banyak yang membatasi dia gitu. Jadi jiwa itu Al-Kindi itu kekal. Kalau misalkan kamu tidak mengetahui sesuatu, karena banyak yang membatasi jiwa itu gitu. Jiwa hari ini terpenjara oleh hasrat duniawi gitu. Jadi terpenjara oleh nafsu, terpenjara oleh keinginan, terpenjara oleh akal dan sebagainya. Jiwa kita itu. Nah, jiwa kalau nggak dilatih dekat sama Tuhan, maka dia bingung harus kemana ketemu Tuhan. Kan jiwa itu asalnya dari Tuhan ya. Kalau misalkan kita tidak melatih untuk selalu beribadah kepada Tuhan, maka dia nanti akan gelapakan, bingung gitu. Mana Tuhan aku? Mana aku harus kemana gitu habis itu. Nah, kata Al-Kindi gitu. Nah, kata Al-Kindi itu jiwa itu punya 4 kekuatan. Yang pertama al-his, al-hif, al-aqlu. Yang keempat adalah kairoh. Nah, yang al-his itu atau rasa atau sensasi panca indera gitu. Yang kedua adalah al-hif, hafalan. Yang ketiga adalah ghairah atau makan atau daya hidup. Nah, kemudian yang keempat adalah al-aql atau intelek atau akal gitu. Yang paling kuat karena bakal paling tinggi, yang paling penting gitu. Karena bakat yang paling tinggi dan paling penting. Nah, kemudian ada menurut Al-Kindi juga meningkatkan akal ya. Akal itu ada beberapa tingkatan. Yang pertama al-aqlu bil fi'il daiman, atau akal yang selamanya beraktualisasi, atau yang selamanya pikiran atau sinyal-sinyal semua harus hidup terus. Jadi akal itu harus berpikir terus, sinyal-sinyal itu harus merespon dan sebagainya. Itu akal yang selamanya beraktualisasi. Kemudian ada al-aqlu bil buah atau akal potensial dalam menangkap arti-arti murni atau potensi-potensi itu. Nah, kemudian ada al-aqlu bil malakah atau akal bakat. Kemudian yang keempat ada al-aqlu az-zahir atau akal nyata, kenyataan teori sebuah pengetahuan atau bukti ide secara nyata, atau gerakan dari pemikiran kita. Nah, ada juga keterbatasan akal. Nah, karena keterbatasan tersebut, maka kita perlu bimbingan wahyu. Nah, begitu. Jadi
keterbatasan akal bersinambungan dengan agama dan wahyu. Karena akal itu terbatas, maka dibutuh dibimbing oleh wahyu. Nah, dan wahyu itu ada yang dibukukan dan tidak dibukukan gitu. Nah, makanya dalam sholat misalkan ihdinas siratal mustaqim. Nah, jadi kita tuh dalam sholat tuh bukan ihdinas siratal mustaqim, ihdina mungkin dudukan Gusti Kabia siratal kana jalan mustaqim anu bener. Jadi kita tuh meminta pada Allah untuk ditunjukkan jalan kepada yang lurus. Kenapa? Karena akal kita itu kalau tidak dipadu dengan wahyu akan kemana saja gitu. Saking tingginya akal akan kemana saja jika tidak dipadu dengan wahyu. Nah, gitu. Kemudian ada epistemologi menurut Al-Kindi. Nah, itu ada pengetahuan itu ada dari indra dan akal. Nah, pengetahuan itu dari akal, dari partikular itu ditangkap oleh akal, kemudian universal itu ditangkap oleh indra, kemudian universal itu ditangkap oleh akal. Pangkatnya lebih tinggi dari Nah, jadi itu pemikiran-pemikiran Al-Kindi. Jadi kita dapat mengetahui ya bahwa pemikiran-pemikiran Al-Kindi baik itu tentang Tuhan, baik itu tentang jiwa dan manusia, baik itu tentang alam semesta ini, semuanya selaras dengan agama dan filsafat. Filsafat atau pemikiran-pemikiran Al-Kindi ini selaras dengan wahyu Allah, begitu ya. Tidak ada yang kontradiktif. Al-Kindi menyadari bahwa baik akal itu membutuhkan wahyu untuk sebagai batasan, sebagai panduan. Kemudian jiwa manusia itu asalnya juga dari Tuhan. Kemudian alam semesta ini juga akan berakhir di Tuhan atau menciptakannya itu Tuhan. Nah, gitu ya. Jadi Al-Kindi itu tidak kontradiktif pemikirannya dengan wahyu, dengan baik itu kenabian, Tuhan maupun alam semesta. Nah, jadi itu ya, mencari kebenaran. Filsafat pemikiran menurut Al-Kindi adalah mencari kebenaran tentang sesuatu menurut batas kemampuan manusia. Karena Al-Kindi menyadari betul bahwa sekuat-kuat luar biasanya pemikiran manusia, maka dia itu terbatas. Pemikiran manusia itu terbatas jika disandarkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ada hal yang tidak diketahui manusia. Sebisa-bisanya apapun manusia, ada hal yang tidak diketahui manusia. Kenapa seperti itu? Misalkan kita mengetahui tentang mata saja, mata kan ada dokter spesialis mata. Karena itu seluas itu ilmu yang Allah tumpahkan di muka bumi ini. Maka dari itu kata Al-Kindi, jika ingin menjadi seorang filosof, maka tidak boleh jumawa dengan pemikiran kita. Pemikiran kita itu tidak boleh dianggap benar secara mutlak, karena apa yang kita anggap benar belum tentu benar untuk orang lain. Begitulah pemikiran Al-Kindi. Jangan lupa dan jangan berhenti untuk selalu belajar tentang filsafat dan lebih mendalami tentang pemikiran Al-Kindi. Dan ingat, saya memberikan satu closing statement untuk kalian. Kata Al-Kindi begini, musim seminya orang yang bersyukur tidak akan pernah bertemu dengan musim gugur. Begitu ya teman-teman. Akhirul kalam, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.